Kambing merupakan hewan ternak yang banyak memberikan manfaat seperti daging, susu, kulit, dan lain sebagainya. Kambing sendiri yang sehat dapat menghasilkan daging, susu, dan kulit yang berkualitas bagus. Jika penyakit menyerang ternak kambing dibiarkan atau lambat untuk diobati, dapat menyebabkan terganggunya produksi ternak, bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, banyak faktor yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kesehatan ternak itu sendiri. Tujuan dan manfaat dari diagnosis penyakit kambing ini yaitu antara lain mempermudah dan mempercepat mengetahui jenis penyakit yang menyerang kambing. Untuk mengetahui diagnosa penyakit kambing, kami membuat sistem pakar dengan menerapkan metode forward chaining. Teknologi seperti sistem pakar yang dapat membantu para peternak dalam melakukan diagnosa penyakit yang menyerang kambing dengan cara melakukan pendistribusian cara pengobatannya. Sistem jenis yang pernah dikembangkan sebelumnya yaitu sistem pakar diagnosa penyakit tanaman padi berbasis web dengan forward dan backward chaining. Yang kedua adalah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit ginjal dengan metode Distemper-Schaeffer. Yang ketiga adalah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit anak di bawah 5 tahun menggunakan metode forward chaining. Dan yang keempat adalah sistem pakar diagnosa penyakit THT menggunakan metode backward chaining. Seperti kita ketahui, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kecerdasan yang ditampilkan oleh entitas buatan. Jenis sistem ini biasanya dianggap sebagai komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam mesin untuk menyelesaikan pekerjaan layaknya manusia. Beberapa bidang di mana kecerdasan buatan digunakan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzi, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Kemudian sistem pakar sendiri menurut Boni Suherman dan Marion Ponontowan pada tahun 2008 sistem merupakan serangkaian komponen yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan pakar adalah orang yang sangat akrab dengan bidangnya sehingga ia dapat memberikan respon yang sangat cepat. Terkadang respon ini juga muncul tanpa berpikir atau mungkin tidak disadari jika seseorang mendapat stimulus terkait dengan bidang yang dikuasainya. Sedangkan runut maju atau forward chaining merupakan proses pelacakan yang pertama-tama menyediakan sekumpulan data atau fakta yang meyakinkan untuk mencapai kesimpulan akhir. Forward chaining juga bisa disebut sebagai penalaran maju atau pencarian berbasis data. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sistem development life cycle atau SDLC waterfall. Menurut Simar Mata, metode pengembangan model waterfall mempunyai beberapa langkah, yaitu mendefinisikan masalah, analisis kebutuhan, pembuatan prototipe, implementasi, integrasi atau pengujian, dan rilis pemeliharaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada 4, yaitu studi literatur. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan membandingkan literatur yang besar, berasal dari artikel-artikel di internet dan buku. Nah, yang kedua dokumentasi. Dokumentasi adalah metode mengamati, meneliti, dan memahami sistem lama yang ada kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan. Nah, yang ketiga wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, yang keempat, kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pembagian daftar pertanyaan langsung ke responden, yaitu pihak hewan dan dokter hewan, sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat pengujian sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagan metode atau SDLC waterfall. Bagan metode ini ada 5, yaitu yang pertama requirement analysis, yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat testing, dan yang kelima maintenance. Nah, kita masuk ke pengujian. Pengujian ada 3, yaitu
Performance testing. Performance testing adalah pengujian integrasi dan kegunaan untuk menentukan apakah suatu sistem atau subsistem dapat memenuhi standar kinerja berbasis waktu. Nah, yang kedua, sistem testing adalah pengujian terintegrasi dari perilaku seluruh sistem atau subsistem independen. Nah, yang ketiga, usability testing adalah pengujian untuk menentukan apakah suatu metode, kelas, subsistem, atau sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja atau uji coba dari sistem pakar yang telah kami buat, yaitu diagnosa penyakit kambing etawa. Jadi tampilannya ini sederhana, jadi bisa digunakan oleh banyak kalangan. Jadi semua kalangan bisa menggunakannya dengan mudah. Cukup diklik mulai konsultasi, maka akan muncul daftar gejala-gejala yang dialami oleh binatang ternak kambing etawa. Jadi kita hanya perlu mencentang-centang mana yang sekiranya dialami atau yang diderita oleh kambing etawa tersebut. Misal kita pilih nafsu makan menurun, kemudian radang di sekitar mulut dan luka di bagian bibir. Nah, setelah semuanya sekiranya gejala-gejala sudah kita masukkan, kemudian kita klik submit. Nah, di sini akan langsung muncul hasil diagnosa, yaitu penyakit ORF, dan info penyakit. Ini adalah informasi tentang apa sih penyakit ORF itu. Kemudian ada solusi penyakit atau cara pengatasinya. Nah, setelah hasil diagnosa ini muncul, maka kita bisa mencetak hasil diagnosa ini. Diklik cetak. Nah, ini akan muncul hasil diagnosanya. Baik, itu tadi adalah cara kerja dari sistem yang telah kami buat. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.